Aparatus juxtaglomerular ini dia terdiri atas dua sel, yaitu sel makula densa dan juga sel granular. Ketika tekanan darah yang masuk ke dalam glomerulus itu turun, sel granular akan mengeluarkan hormon renin. Saat kadar NaCl rendah, makula densa ini dia akan memicu sel granular tadi untuk memproduksi lebih banyak renin. Oke, kemudian sistem RAES ya, RAAS, renin, angiotensin, aldosteron sistem. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, fungsi dari makula densa sama sel granular, ketika kadar garam ya atau NaCl itu turun, kemudian tekanan darahnya itu turun, atau ketika volume cairan ekstraselulernya itu turun ya, alias hipotensi ya, alias tekanan darahnya turun juga. Ginjal ini kan akan mendeteksi tadi melalui sel granular sama makula densa. Nah, dia memicu sekresi renin. Renin ini kerjanya di pembuluh darah ngapain? Dia akan mengubah angiostenogen yang diproduksi oleh hati atau hepar ya, menjadi angiostensin 1. Nah, angiostensin 1 ini ketika melewati kapiler di paru-paru ya, di paru-paru ini ada enzim yang namanya angiostensin converting enzyme atau sering disingkat ACE. Nah, ACE ini dia akan mengkonversikan atau mengubah ya angiostensin 1 menjadi angiostensin 2. Oke. Kerja dari angiostensin 2 ini macam-macam banget. Yang pertama, dia akan memengaruhi korteks adrenal nih. Ke korteks adrenal dia akan memicu sekresi aldosteron ya atau mineralokortikoid. Efek dari aldosteron apa? Dia akan bekerja pada tubulus ginjal. Apa yang terjadi pada tubulus ginjal? Di sini dia akan meningkatkan reabsorpsi dari ion natrium dan klorid ya. Sehingga reabsorpsi dari NaCl itu naik lagi nih. Nah, karena NaCl-nya itu naik, ya, NaCl ini dia kan secara osmosis itu akan menahan pengeluaran H2O. Ya, itu teman-teman juga perlu tahu gimana mekanismenya osmosis. Intinya NaCl ini ya, kalau bahasa bodohnya ya, NaCl ini semakin banyak dia akan membuat darah kita itu menjadi lebih kental ya. Nah, karena lebih kental, air ya cairan itu akan cenderung masuk ke pembuluh darah ya kan. Dari ekstravaskuler yang lebih cair menuju ke intravaskuler yang lebih kental ya. Kenapa dia kental? Karena mengandung banyak NaCl. Nah, karena masuknya air dari ekstravaskuler menuju ke intravaskuler, nah dia akan membantu memperbaiki keadaan tadi ya, yaitu hipotensi sama kadar NaCl yang turun. Oke. Selain itu, angiostensin 2 tadi ya selain ke korteks adrenal dia juga memengaruhi banyak organ-organ nih. Yang pertama, dia akan memicu sekresi vasopresin. Ya, apa itu vasopresin? Kalau teman-teman nggak tahu, vasopresin itu nama lain dari ADH, ya, antidiuretik hormon. Di mana dia diproduksinya? Di pituitari posterior, ya, atau neurohipofisis. Sebenarnya diproduksinya di hipotalamus, cuman disekresikannya di neurohipofisis, ya, pituitari posterior. Nah, efek dari ADH ini dia akan meningkatkan reabsorpsi dari air di tubulus ginjal. Nah, karena reabsorpsi air, ya, dia akan membantu menaikkan volume chest sehingga tekanan darah kembali naik ya, normal. Kemudian angiostensin 2 ini dia juga memicu rasa haus nih, ya. Rasa haus gimana sih dipicunya? Dia akan membuat kering tenggorokan kita sehingga memicu kita untuk minum. Ya, sehingga asupan cairan naik. Oke. Kemudian efek lainnya angiostensin 2 ini dia juga memicu vasokonstriksi arteriol ya. Jadi ketika vasokonstriksi ya otomatis tekanan darahnya naik ya, balik lagi. Oke. Intinya angiostensin 2 ini dia bikin tekanan darah naik. Kemudian ACE-nya nih, dia di sini obat-obatan ACE blocker, dia juga sering menghambat di sini nih ya. Kalau ACE-nya dihambat, otomatis nggak ada konversi antara angiostensin 1 ke angiostensin 2. Ya jadinya aman-aman aja, nggak ada peningkatan tekanan darah ya, itu pada obat hipertensi. Oke.